Halo semua, balik lagi di podcast kita yang isinya kadang serius, kadang lantur, tapi semoga tetap ada manfaatnya ya. Aku Rizky. Aku Bagus. Aku Isyam. Aku Nabila. Aku Farin. Aku Jelita. Kita akan mulai podcast ini. Haha, iya, kita mah ngobrol santai aja. Tapi topik kali ini lumayan penting nih, sumber hukum Islam. Wah, itu tuh kedengarannya kayak berat banget. Tapi kalau diomongin pelan-pelan, sebenarnya gampang banget dimengerti. Nah iya, jadi biar nggak tegang, kita bahasnya pelan-pelan aja ya. Jadi guys, sumber hukum Islam tuh intinya tempat umat Islam untuk ngambil aturan hidup, kayak panduan hidup yang bersumber dari wahyu dan akal gitu. Dan yang utama tuh ada 3 kan, Al-Quran, hadis, sama ijtihad. Yap, kita mulai dari Al-Quran dulu deh, biar runtut. Al-Quran tuh sumber hukum Islam yang paling utama karena isinya langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala, diturunkan ke Nabi Muhammad SAW lewat malaikat Jibril. Isinya lengkap banget ya. Ada tentang ibadah, muamalah, akhlak, hukum, bahkan sejarah juga ada. Pokoknya benar-benar pedoman hidup deh. Tapi emang nggak semuanya dijelasin detail kan? Kayak soal sholat di Al-Quran cuma disebut dirikanlah sholat, tapi nggak dijelasin gimana caranya. Nah, disitulah peran hadis. Hadis tuh sumber hukum kedua setelah Al-Quran, dan isinya tentang perkataan, perbuatan, dan kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Aku tuh suka kagum sih, karena hadis tuh nunjukin langsung gimana cara Nabi ngejalanin ajaran Islam. Jadi kita tuh nggak cuma baca teori, tapi lihat contoh nyatanya gitu. Bener banget, Nabi tuh kayak role model kita. Jadi kalau kita pengen tahu gimana Islam diterapkan, ya lewat hadis itu. Dan selain buat ngejelasin Al-Quran, hadis juga bisa jadi sumber dasar hukum sendiri loh, terutama buat hal-hal yang belum ada ayatnya di Al-Quran. Kayak misalnya tentang larangan minum khamar, minuman keras, di Al-Quran emang disebut. Tapi lebih dijelasin lagi lewat hadis, gimana batasannya, dampaknya, dan kenapa dilarang. Tapi nggak semua hadis bisa langsung dipakai ya. Aku ingat guru PAI pernah bilang ada hadis yang kuat sama yang lemah. Iya bener, jadi hadis itu dibedain jadi beberapa tingkat. Jadi yang pertama itu adalah sahih, artinya kuat dan bisa dijadiin dasar hukum. Kedua itu hasan, masih bagus tapi di bawah sahih. Yang ketiga adalah daif alias lemah, jadi nggak bisa langsung dipakai buat hukum. Makanya para ulama tuh hati-hati banget pas nentuin mana hadis yang beneran bisa dijadiin dasar hukum. Nggak bisa asal ambil dari internet terus percaya gitu aja. Haha, iya, apalagi sekarang banyak banget quotes, katanya hadis, padahal nggak jelas sumbernya. Makanya penting banget belajar ilmunya, kayak ilmu hadis dan sanad, karena itu yang jamin hadis itu benar-benar dari Nabi. Nah, terus kalau yang ketiga, ijtihad. Ini yang paling menarik menurutku sih, karena ini yang bisa hukum Islam tetap bisa relevan sampai sekarang tahu. Iya, jadi ijtihad itu usaha